There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum. Gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya, amin. Alhamdulillah, ini aku share kembali video budgeting untuk bulan Januari ini di tahun 2023 ya. Nah, untuk aku dan kita semua jangan lupa bersyukur nih, alhamdulillah sudah mampu melewati tahun kemarin. Walaupun mungkin resolusi ataupun wishlist kita belum sepenuhnya tercapai, tapi kalau bukan karena pengalaman tahun kemarin mungkin kita nggak bisa merencanakan hal yang lebih baik lagi gitu ya di tahun ini. Nah, sebelum kita memasuki budgeting di tahun baru ini aku mau evaluasi dulu ya budgeting di Desember kemarin. Untuk bulan kemarin aku sudah berusaha untuk tetap mengontrol diri ya teman-teman, walaupun harapannya di tahun ini aku harus lebih baik lagi dalam mengontrol diri, mengontrol nafsu. Ya, aku manusia biasalah pada umumnya ya. Nah, untuk sisaan di bulan kemarin alhamdulillah walaupun nggak banyak, dari belanja mingguan ada sisa 60.000, dari keperluan anak-anak juga 60.000 karena bulan lalu itu nggak ada beli susunya Mas Raka ya, dia udah nggak nyusu gitu. Nah, sekarang aku keluarkan sisa-sisanya dari si dompet pintar ini. Dompet ini tuh sangat membantu aku banget ya dalam hal budgeting teman-teman. Di saat kadang aku lupa atau males gitu ya catat mencatat, tapi tetap bisa terkontrol karena kan dengan ini tuh kita jadi tahu ya limit-limitnya gitu. Untuk belanja bulanan kemarin itu aku sebenarnya over budget ya, minus gitu teman-teman, cuman ya nggak apa-apa, aku ambil alokasi dari dana tak terduga karena kan emang fungsinya ya untuk pengeluaran yang lain-lain ataupun ini ya kekurangan budget gitu. Nah, ini juga aku ada sisihkan 20 ribuan sama 2 ribuan nih, ini dari sisa-sisa budget liburan kemarin ya teman-teman. Ada lumayan banyak ini 2 ribuan di tas aku, jadi ya udahlah aku nanti masukin aja ke challenge 2 ribuan gitu. Dan ini hasilnya sama ya, sisa 190.000 yang seperti biasa akan aku masukkan ke challenge kalender. Dan ini 20 ribuannya aku masukkan ke challenge 20 ribuan. Dan tibalah saatnya untuk challenge kalender ini, berarti udah selesai ya teman-teman. Akan aku hitung saat ini karena rencananya mau aku gunakan nih teman-teman ya untuk keperluan renovasi nanti. Insya Allah akhirnya aku bisa renovasi tahun ini karena targetnya itu sebelum puasa kan ya, puasa tahun ini juga akan lebih maju lagi di bulan Maret. Nah, ini alhamdulillah bisa buat tambahan lah gitu ya teman-teman. Kan nggak berasa ya, ini tuh kayak uang kaget gitu ceritanya, dari ngumpulin sisa-sisa belanja bulanan, dari budget bulanan lah gitu ya. Dan ini tuh lumayan banget ya teman-teman setelah dikumpulin. Ya walaupun di bulan-bulan terakhir kemarin aku kayak udah nggak terlalu banyak gitu ya sisa-sisanya, bahkan makin dikit gitu, beda dengan di awal tahun tuh ada yang sampai sisa 500.000, selalu penuh gitu ya targetnya. Cuman ya nggak apa-apa sih ya teman-teman, ini kan namanya juga challenge ya, nggak sampai ada sisa pun sebenarnya nggak masalah. Pokoknya ini jangan dijadikan patokan ya teman-teman. Ini aku hanya share sedikit kebahagiaan aku aja gitu, kayak ada kebanggaan tersendiri juga hasil dari bisa mengontrol diri aku lah gitu ya. Nah, ini tuh sejujurnya juga belum aku hitung ya teman-teman, baru aku susunin gitu karena kemarin itu aku budgetingnya juga udah larut malam gitu kan ya. Nanti aja ya kali tunggu mau mulai renovasi, ikutin aja lah pokoknya video aku ya. Kalau yang penasaran nanti hasilnya berapa, prosesnya gimana. Kalau tahun lalu itu sih aku kalau nggak salah sampai bisa 5 jutaan gitu ya teman-teman, dan itu
itu pun hasilnya aku pakai juga buat renovasi. Makanya nih setelah hitung ini tuh aku jadi semangat nih mau mulai renovasi gitu, karena sejujurnya aku tuh nggak punya budget khusus gitu ya buat renovasi. Jadi ini tuh lumayan gitu buat nambah-nambahin. Nah, selanjutnya ini yang challenge 20 ribuan nanti juga akan aku pakai ya untuk tambahannya. Cuman ini juga belum aku susun-susunin, cuman ini aku hitung aja ya, sudah terisi 210 kolom, berarti jumlahnya ada 4.200.000 gitu teman-teman. Nah, alhamdulillah banget lah pokoknya ya. Ini sih juga sebenarnya challenge dari tahun lalu kan ya. Jadi emang lumayan lama juga prosesnya. Jadi jangan teman-teman kira dengan ngelihat hasilnya sebanyak ini tuh prosesnya cepet gitu ya. Ini tuh juga memakan waktu lah ya teman-teman. Jadi semoga apa yang aku share ini bisa jadi motivasi ya buat teman-teman semua. Nah, sekarang kita masuk ke awal tahun 2023 nih. Teman-teman gimana, pada bikin resolusi baru nggak di tahun ini? Kalau ngomongin resolusi, aku suka sih ya selalu menuliskan gitu resolusi apa nih gitu untuk 1 tahun ke depan, kayak biar ada gambarannya aja gitu ya teman-teman. Sama aja sih sebenarnya dengan tahun-tahun sebelumnya gitu, ingin meneruskan, melanjutkan, pokoknya ingin jadi lebih baik lagi lah gitu ya, untuk pribadinya, ibadahnya gitu, finansialnya. Kalau untuk resolusi ini kan dibikin dalam ini ya, tindakannya gitu, actionnya gitu. Apa nih yang harus kita lakukan gitu. Kalau untuk punya rumah, mobil, dan lain-lain itu kan tujuan akhirnya ya teman-teman, atau goalsnya gitu. Nah, yang terpenting itu adalah bagaimana nih, apa yang harus kita lakukan untuk mencapai target-target tersebut. Ya teman-teman, kita lebih semangat lagi yuk di tahun ini. Kalau di tahun kemarin itu aku ngerasa emang lebih santai sih gitu. Mungkin karena di tahun 2021-nya itu aku lebih bekerja keras gitu ya. Jadi kemarin aku lebih ke menikmatin hidup gitu, kayak ngerasa udah cukup aja gitu ya. Nah, tapi itu nggak boleh juga sih kayak gitu ya teman-teman. Jadi bawaannya tuh kurang semangat juga, kurang produktif gitu ya. Boleh menikmatin hidup, tapi sewajarnya aja sih ya teman-teman. Kita juga harus punya motivasi nih gitu, dan punya ambisi ya. Jadi harus ikhtiar lah gitu selagi badannya masih sehat, badannya masih mampu gitu. Nggak ada salahnya kita untuk lebih bekerja keras lah gitu ya teman-teman. Yuk semangat yuk gitu, mindsetnya harus diubah nih. Jangan mentang-mentang karena udah nggak punya cicilan, nggak punya hutang, jadi ngejalanin hidupnya juga sewajarnya gitu ya. Nah, kita harus punya motivasi nih teman-teman. Aku pengen lebih konsisten, lebih semangat lagi lah gitu. Nah, terus kalau wishlist sih aku juga bingung sebenarnya ya. Ini aku banyak meneruskan wishlist aku yang belum tercapai dari tahun sebelumnya nih. Paling aku ingin menambahkan beberapa lah gitu ya. Nanti kalau seingatnya lagi akan aku tambahkan lagi gitu. Nggak tahu, aku seneng banget lah nuliskan wishlist ini, dari yang hal terkecil yang mungkin sampai hal terbesar yang di angan-angan gitu ya, aku suka tuliskan gitu. Karena kita nggak pernah tahu ya teman-teman kedepannya seperti apa gitu. Kadang aku pun sampai sekarang masih nggak nyangka gitu beberapa wishlist aku tuh bisa tercapai gitu kan. Mungkin itu karena hasil dari sebuah keyakinan juga gitu. Oke lah, sekarang kita beralih ke budgeting Januari. Nah teman-teman, udah pada budgeting apa belum? Kemarin aku budgetingnya agak telat di tanggal 4, sambil mikirin juga sih ya teman-teman, gimana nih kira-kira planningnya, rencana keuangannya untuk bulan ini. Dan setelah aku pikir-pikir, nggak terlalu perlu juga sih ya melakukan banyak perubahan budget, apalagi sampai menaikkan atau membesarkan pemasukan ya. Takutnya malah jadi kebiasaan rutin gitu setiap tahunnya. Jadi aku masih pakai pemasukan lama ya, di gaji suami 5 juta, di pemasukan istri 3.500.000. Terus untuk tabungan juga masih sama, untuk dana darurat aku
menyisihkan 500.000. Alhamdulillah sih di tahun kemarin aku nggak begitu banyak kepake dana daruratnya ya. Tapi jujur ini tuh penting banget ya teman-teman, itu bikin ngerasa lebih aman gitu ya. Terus untuk arisan ini 250.000 dan sinking fund nanti aja ya di sisaan budget pengeluaran gitu. Kayaknya untuk sinking fund sih di bulan ini yang jadinya aku kurangin gitu teman-teman, karena berhubung ada salah satu pengeluaran yang harus aku naikkan gitu ya budgetnya. Untuk orang tua 1 juta, mohon maaf ya, di sini aku tuliskan nominalnya, tapi bukan untuk sebagai patokan ya teman-teman. Ini tuh untuk aku pribadi supaya konsisten aja gitu ya. Ini anggaplah pengeluaran tetap aku gitu dengan minimalnya segitu. Nah terus untuk belanja bulanan budgetnya 900.000. Terus untuk belanja mingguan, nah di bulan ini aku naikkan ya teman-teman, jadi 1.200.000, jadi per minggunya itu 300.000. Ini tuh bukan karena keinginan aku gitu ya buat enak-enak atau leluasa belanjanya gitu, bukan, tapi karena emang kebutuhan tuh udah pada naik ya di sini teman-teman. Di sini tuh apalagi khususnya di tempat aku ya, Kalimantan ini tuh lumayan cukup mahal-mahal ya untuk bahan makanan. Nah terus untuk keperluan anak-anak 700.000, untuk SPP sekolah Mas Raka 550.000. BBM aku turunkan budgetnya jadi 200.000. Ini setelah aku diskusi juga sih sama Pak suami gitu, gimana nih solusinya gitu kan. Jadi akhirnya dibilang nanti aja kekurangan untuk BBM dia yang nambahin gitu ya, dia yang usahakan. Terus untuk galon gas 130.000, tapi biasa aku masukin ke dompetnya itu 150.000 teman-teman. Nah terus untuk hiburan jajan 700.000, tapi di sini salah sih ya harusnya 900.000, karena ini tuh aku kemarin bingung gitu ya antara mau kurangin budget jajan atau sinking fund gitu, tapi akhirnya aku kurangin budget sinking fund, jadi untuk hiburan jajan itu di 900.000 teman-teman. Terus untuk sedekah 150.000, dana tak terduga 200.000. Nah itu fungsinya seperti yang aku bilang tadi, untuk keperluan yang lain-lain di luar dari ini, ataupun untuk nutupin kekurangan budget gitu ya. Untuk wifi 370.000 dan listrik 400.000. Nah jadi untuk total pengeluaran 6.500.000 ya, sebenarnya itu salah tulis, maksudnya itu salah. Terus untuk total tabungan itu kan 2 juta, jadi totalnya 8.500.000 sama seperti pemasukan. Nah selanjutnya uang cashnya ini akan aku pisah-pisahkan atau aku masukkan ke dalam dompet pintar ini ya teman-teman. Aku hampir 90% itu via cash ya, kecuali kayak kasih orang tua, wifi, listrik, nah itu aku via transfer. Nah terus yang buat yang nanyain dana darurat itu gimana, dipisahkan apa enggak rekeningnya? Iya aku pisahkan ya teman-teman. Karena kalau aku sifatnya dana darurat ini memang dikhususkan untuk hal-hal yang darurat lah ya, yang nggak bisa diprediksi. Misalnya kalau ada anggota keluarga yang sakit, atau misal hal buruknya suami di PHK, atau keuangan lagi anjlok gitu-gitu ya teman-teman. Nah untuk nominalnya pun sebenarnya disesuaikan lagi ya sama kondisi keuangan masing-masing keluarga gitu. Nah jadi sebaiknya emang dipisahkan dengan tabungan yang lain-lainnya gitu, karena kalau nggak ada keperluan ini nggak bisa digunakan gitu dana daruratnya. Nah ini udah hampir selesai aku budgetingnya teman-teman, plong banget deh rasanya gitu ya. Tapi ini barulah sebuah rencana, yang terpenting adalah penerapannya nih teman-teman. Mudah nggak sih? Oh tentu nggak mudah ya, jangan berekspektasi budgeting itu mudah. Makanya kalau yang merasa aku belum berhasil ya gitu ya, karena emang ini nggak mudah gitu, perlu perjuangan ya teman-teman. Tapi akan jadi mudah karena kebiasaan teman-teman. Jadi konsistensi ya kuncinya, jangan baru 1-2 kali udah langsung nyerah gitu ya. Kalau konsisten ini tuh bakalan terasa hasilnya, percaya deh. Nah lanjut, sekarang aku isi dana sinking fund, nggak ada yang baru, aku masih terusin yang sebelumnya aja.
Untuk dana lebaran aku isi 250.000, untuk dana liburan 250.000. Ini belum kepake, tapi harus memang ada persiapan banyak sih ya teman-teman kalau untuk aku di sini mau liburan keluar pulau gitu, karena transportasinya itu yang mahal banget. Nah, terus ini untuk kado mama aku juga mulai lagi nih di bulan ini aku isi 200.000 per bulannya. Terus untuk emas LM aku isi lagi 300.000. Gak apa-apa, pelan-pelan aja untuk isi sinking fund ini ya. Nanti aja lah kalau misalnya ada rezekinya baru ditambahin. Terus untuk dana kurban, nah bulan ini kayaknya terakhir deh, udah terkumpul 3 juta. Aku nggak tahu sih harga persisnya ya. Mungkin teman-teman bisa komen sih, tapi beda-beda daerah biasanya beda sih ya harganya, karena insya Allah ini akan jadi kurban pertama aku. Nah terus ini aku isi yang challenge 2000-an tadi ya. Nah ini nanti insya Allah akan aku belikan ke mini gold gitu. Dan yang terakhir adalah challenge amplop. Nah kalau yang ini tuh aku isi dari rezeki tambahan aku gitu ya teman-teman, penghasilan tambahan. Nah bulan ini aku isi 3 amplop masing-masing 100.000. Ini juga aku pelan-pelan aja sih ya, karena ini kan juga challenge gitu istilahnya, dan biar nyangkut gitu ya uangnya, aku tabung sebagian. Nah segitu aja sih video kali ini ya teman-teman, semoga bermanfaat. Dan mungkin barangkali teman-teman butuh peralatan budgeting yang aku gunakan ini, bisa cek linknya di description box. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.